Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai Protozoa ciliata. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, mahasiswa atas nama Komang Tria Fridayanti, NIM 2203020064 dari kelas B Prodi S1 Farmasi. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Oyen Mita Antari, NIM 2203020049. Halo, perkenalkan nama saya Nimade Reza Maharani, NIM 2203020060 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Nikadek Salini dengan NIM 220300262. kami mahasiswa dari Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada, Prodi S1 Farmasi. Apa sih itu protozoa? Protozoa merupakan hewan-hewan yang termasuk bersel tunggal. Protozoa memiliki struktur yang lebih majemuk daripada sel tunggal hewan multiseluler. Dan meskipun hanya terdiri dari satu sel, namun protozoa termasuk organisme sempurna. Karena sifat strukturnya itu, maka beberapa para ahli zoologi menamakan protozoa sebagai aseluler, tetapi keseluruhan organisme itu dibungkus oleh plasma membran. Sama halnya seperti sifat sel hewan, umumnya protozoa berdinding selaput plasma tipis. Protozoa hanya dapat hidup dari zat-zat organik yang merupakan konsumen dalam komunitas. Mereka menggunakan bakteri atau mikroorganisme lain atau sisa-sisa organisme. Kemudian ada klasifikasi dari protozoa. Yang pertama ada kelas Rhizopoda atau Sarcodina, kelas Flagellata atau Mastigophora, kelas Ciliata atau Insuforia, dan kelas Sporozoa. Di video ini, kami akan membahas pada kelas Ciliata atau Insuforia. Jadi, Ciliata adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Ciliata memiliki bentuk tubuh yang tetap karena memiliki pelikel. Pelikel merupakan selaput protein atau glikoprotein yang keras untuk menyongkong membran sel. Bentuk tubuh Ciliata bervariasi, ada yang menyerupai sendal, lonceng, trompet, atau oval. Ciliata melakukan ekskresi dan respirasi dengan permukaan tubuhnya. Ciliata memiliki ciri yang unik, yaitu mempunyai dua jenis nukleus. Nukleus pada Ciliata terdiri atas satu inti berukuran besar yang disebut makronukleus dan beberapa jenis inti yang berukuran kecil yang disebut mikronukleus. Adapun contoh-contoh protozoa Ciliata diantaranya Paramecium chiodatum disebut pula sebagai hewan sandal karena bentuk selnya menyerupai telapak kaki. Ukurannya kira-kira 250 mikron. Pada permukaan sel yang melekuk terdapat mulut sel atau sitostoma, di mana sito yang artinya sel dan stoma artinya mulut. Di bagian luar sel terdapat pelikel yang menyelubungi sel. Di sebelah dalam membran sel terdapat sitoplasma dan inti. Hewan ini mempunyai dua macam inti, yaitu inti kecil atau mikronukleus dan inti besar atau makronukleus. Selain itu, terdapat pula vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan, dan vakuola berdenyut yang berguna untuk mengeluarkan sisa makanan cair. Nithoterus ovalis. Nithoterus ovalis merupakan hewan bersel satu dan hidup di dalam usus kecoak. Hewan ini berbentuk oval, dapat bergerak karena di seluruh permukaan tubuhnya terdapat silia. Bentuknya mirip paramecium. Stentor coiruleus. Spesies ini biasanya tidak berpindah-pindah alias menetap dan
hanya berpindah tempat pada suatu waktu. Selanjutnya, stentor hidup di sawah-sawah atau air menggenang yang banyak mengandung bahan organik. Biasanya hidup menempel pada suatu tempat. Akan tetapi, bila keadaan setempat tidak menguntungkan, maka stentor dapat berpindah tempat. Hewan ini bentuknya seperti trompet, bagian mulutnya dikelilingi oleh silia, dan bagian tangkainya melekat pada dasar. Didinium nasutum atau Holotricha, spesies yang satu ini merupakan predator di ekosistem perairan. Didinium merupakan pemangsa di dalam ekosistem perairan. Ia pemangsa Paramecium, hidup di perairan yang banyak mengandung protozoa. Hortisella campanula atau disebut dengan Peritricha, dia memiliki bentuk yang spiral dan bertangkai lurus serta hidup pada suatu tempat. Hortisella memiliki bentuk seperti lonceng dan tangkai memanjang yang diletakkan pada dasar dan menetap di suatu tempat. Sementara silia terdapat di sekelilingi mulut sel, tangkai dapat lurus atau seperti spiral. Stylonychia mytilus atau disebut juga dengan Hypotricha, dia memiliki silia yang berkelompok terbentuknya seperti spiral siput, berhabitat di dasar kolam dan bergerak dengan cara merayap serta biasanya banyak dijumpai pada daun yang terendam air. Stylonychia mirip dengan Paramecium yang terbentuk seperti siput, silianya berkelompok disebut cirrus yang terbentuknya seperti duri-duri. Hidup di perairan yang banyak mengandung sampah organik atau di permukaan daun yang terendam air. Dan yang terakhir ada Balantidium ciliata. Balantidium ciliata bersifat parasit pada manusia karena menyebabkan penyakit diare berdarah atau balantidiosis yang gejalanya sama dengan penyakit diare, biasanya hidup di usus besar atau kolon. Di antara beberapa jenis protozoa ciliata tersebut, ada dua jenis ciliata yang dianggap menguntungkan. Yang pertama ada Paramecium caudatum dan Didinium nasatum. Paramecium caudatum dianggap menguntungkan, sebab Paramecium caudatum merupakan salah satu jenis Paramecium air tawar yang banyak digunakan untuk penelitian. Selain itu, sebagian besar jenis Paramecium dapat digunakan sebagai indikator air tawar yang tercemar. Kemudian ada Didinium nasatum. Didinium nasatum dianggap menguntungkan sebab didinium merupakan predator pada ekosistem perairan, yaitu pemangsa Paramecium. Perannya tentu mengendalikan jumlah populasi Paramecium di ekosistem akuatik. Sedangkan jenis protozoa ciliata yang dianggap merugikan yaitu Balantidium, karena Balantidium ini bersifat parasit pada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh Balantidium disebut balantidiasis, yang memiliki ukuran troposit sebesar 50-500 mikron, dan memiliki silia pada permukaan selnya untuk bergerak. Siklus hidupnya dimulai dari tertelannya makanan atau minuman yang tercemar oleh tropozoid. Pada stadium ini, tropozoid berbentuk oval dan besar dikelilingi oleh silia yang bergerak di dalam usus besar. Stadium tersebut disebut stadium motil, di mana akan memakan nutrisi dalam sel, karbohidrat, dan bahan organik lainnya. Kemudian, saat dikeluarkan bersama feses, mereka akan berubah bentuk menjadi kista yang berfungsi menyebarkan parasit ke inang yang baru. Tercatat pada tahun 2021, angka insidensi kasus protozoa usus di Indonesia mencapai 10-18%. Infeksi protozoa usus dapat menyerang anak-anak dan orang dewasa. Baik, sekian pemaparan kami mengenai materi protozoa ciliata. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat. Jika terdapat kesalahan kata pada video kami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.